Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, oke, yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan selamat pagi, sabahul khair ya. Semoga sehat selalu. Sebentar lagi kita tunggu 2 menit lagi ya teman-teman semuanya. 2 menit lagi insya Allah kita akan mulai. Oke, 4 menit lagi. Tapi kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La haula wala quwata illa billah. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini berbahagia sekali ya. Akhirnya bisa mengangkatkan kegiatan ini. Sebenarnya udah lama ya kepikiran, tapi baru actionnya itu sekarang gitu ya. Insya Allah nanti saya akan berbagi atau sharing session tentang buku saya. Nih, judulnya Laubet Charge Your Life. Nah, ini buku ini apa ya? Buku yang ibaratnya terlahir dari ada haru tumpahan rasa yang banyak gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas dulu bab pertama. Dia terdiri dari 5 bab teman-teman semuanya. Terdiri dari 5 bab, dan untuk kali ini kita bahas dulu bab yang pertama ya, tentang sisa-sisa energi bisakah bertahan. Oke, nah teman-teman semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung, terima kasih telah hadir. Dan perkenalkan dulu ya bagi yang belum kenal, nama saya Yudel Nilastia. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan buku solo itu. Sebenarnya ada dua, cuman yang pertama itu belum terlalu belum dapat feel-nya sebenarnya untuk share gitu. Jadi yang buku yang kedua ini, yang Laubet Charge Your Life, inilah yang rasanya untuk mendapatkannya atau melahirkan buku ini butuh perjuangan yang tidak sedikit, butuh rasa-rasa yang tertumpah itu, masya Allah ya, sangat banyak gitu. Dan yang paling yang paling membahagiakan itu adalah ketika selesai. Nah, jadi ketika selesai baru terasa masya Allah, alhamdulillah akhirnya udah bisa memeluk karya ini gitu. Dan bagi teman-teman yang sudah membaca, terima kasih. Semoga bermanfaat gitu ya. Tapi kalau yang belum, nah boleh kita buka nanti open order, karena ini buku jujur saja ini nggak dijual di pasaran umum. Ini memang terbatas pemasarannya, dan memang dari saya pribadi yang langsung memasarkan dan dari penerbit. Cuman itu aja. Dan kita masuk untuk yang pertama ya, terkait dengan buku ini, asbabun terbitnya atau penyebab terbitnya buku ini. Seperti yang saya sampaikan teman-teman semuanya, setiap orang itu kan punya episode-episode kehidupan yang ada suka, ada duka, kemudian ada canda, ada tawa gitu ya. Ada bahagia, ada sedih, ada beruntung, ada yang merasa kurang beruntung. Tapi sejatinya sebagai seorang muslim, ternyata apapun yang kita hadapi, baik itu suka maupun duka, atau senang atau tidak senang, atau sedih atau marah, kecewa, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ternyata itu semuanya tetap di sisinya Allah itu akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala bagi kita kalau kita menjalankannya itu atas landas syukur dan sabar pada Allah. Seperti dalam hadis ya disebutkan, sungguh beruntungnya kaum muslim itu bagaimanapun keadaannya,
itu baik baginya. Kalau itu membahagiakannya, menurut dia sangat menyenangkan, kalau dia bersyukur, maka juga dapat pahala. Tapi kalau sejatinya itu adalah ujian, musibah, dan tidak menyenangkan baginya, tapi ketika itu dia sabar karena Allah, maka dia juga akan dapatkan pahala. Masya Allah. Nah, semoga ini menjadi terus ya berada dalam hati kita, berada dalam pikiran kita. Nah, itu juga lah hal mendasar yang menyebabkan terjadinya atau lahirnya gitu ya. Lahirnya buku saya ini. Dan ini buku ini finishnya itu ketika dalam proses studi S3. Waktu tahun 2000, sebenarnya sejak 2019 ya, jadi awal saya kuliah S3 itu 2019, dan awal itulah sebenarnya udah mulai nulis-nulis gitu, cuman belum yakin aja untuk menerbitkan. Dan pada saat itu, nah itu berawal dari rasa syukur yang luar biasa sama Allah, ketika dalam usia yang bisa dibilang belum 30 tahun, masih 28 ya. Itu alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa merasakan studi atau kuliah S3. Nah, alhamdulillah. Dan waktu itulah akhirnya meyakini bahwasanya bakalan ada skenario indah Allah bagi kita gitu. Sebagai hambanya yang yakin terhadap Allah, ketentuan Allah. Karena ketika kita yakin sama Allah, setiap lika-liku hidup kita itu baik atau buruk, dan kita yakin di ujung sana insya Allah akan ada hadiah atau kejutan yang Allah siapkan untuk kita. Tinggal kita itu bersabar selangkah lagi gitu. Kalau misalnya kita merasa ada agak menyerah, jadi awal-awal saya juga merasakan itu, ya Allah pengen nyerah gitu ya. Ketika kita berjuang, itu kan terasa beratnya, pengen nyerah gitu, pengen jadi orang biasa-biasa aja, pengen jadi orang-orang yang merasa aman, nyaman, gak ada ujian, seperti itu. Ketika itu pengen nyerah dengan segala tantangan, perjuangan, dan lain sebagainya. Tapi seketika itu juga ingat, jangan-jangan ketika kita nyerah, padahal hanya selangkah lagi gitu. Atau justru hanya beberapa waktu lagi gitu. Kalau kita menyerah, kan sayang gitu. Nah, jadi sempat itu menjadi sumber energi juga bagi saya waktu itu, ketika ada fase-fase ketika kita mau menyerah, teman-teman semuanya. Nah, di buku ini menjadi ciri khasnya adalah ketika kita mencari charger yang akan menyemangati kita, yang akan membuat energi kita itu full, atau membuat kita kembali terisi energi kita di masa-masa kita lemah, di masa-masa down, di masa-masa futur, bisa jadi di masa-masa memang kita berada di batas energi kita lagi sekarat gitu ya, atau bahkan ada peringatan bahwasanya baterai kita lagi lemah gitu. Itu kan masing-masing kita punya feeling ya, punya rasa, kok rasanya kita kok hari ini lemah sekali gitu, kok rasanya kita hari ini kok berasanya kok malas sekali, jenuh sekali, dan lain sebagainya. Dan pada fase itulah teman-teman semuanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin sama Allah, pasti kita berdoa sama Allah kan, tentunya kita berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah jalan, berikanlah solusi. Ketika kita minta sama Allah, yakinlah teman-teman semuanya, Allah akan berikan charger untuk kita itu dari sisi yang kadang kita nggak nyangka gitu. Insya Allah bisa jadi itu semuanya dari doa-doa orang yang terbaik juga untuk kita. Jadi fase-fase itulah yang saya rasakan waktu itu, ketika kita berdoa sama Allah di fase-fase kita lagi lemah gitu ya. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan kita solusi dari masalah kita. Atau kita minta sama Allah, ya Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang bisa memberikan kita kekuatan gitu ya.
Nah, jadi di fase itulah sebenarnya teman-teman semuanya, kita itu lagi mencari charger gitu ya. Dan di buku ini saya sampaikan, tidak semua charger itu cocok dengan kita. Nah, ini penting. Tidak semua charger itu cocok dengan kita. Dan chargernya orang muslim, orang-orang yang beriman, tentu berbeda ya, berbeda dengan orang-orang yang nggak beriman. Atau dalam artian orang-orang non-muslim ya. Nah, bersyukurlah kita, Allah lahirkan sebagai seorang muslim. Jadi, ketika sisa-sisa energi kita itu, teman-teman semuanya, ketika sisa-sisa energi kita itulah, kita bisa bertahan kalau kita punya Allah. Jadi, power terbesar kita atau charger terbesar kita itu, kita dapatkan memang dari energi spiritual ya, ruhiyah kita. Nah, ruhiyah. Jadi, mau kita cari hiburan sebagaimanapun gitu ya, hiburan yang entertain, mencari segala macam bentuk hiburan. Kalau kita orang yang beriman, yakin adanya bahwasanya tidak akan bisa hiburan dunia itu menggantikan, menjadi penenang, menjadi ketenangan untuk hati kita, tidak bakalan bisa tergantikan. Maka di sisa-sisa energi kita itulah kekuatan atau charger terbesar adalah doa. Makanya doa itu adalah senjata terbesar atau senjata paling ampuh bagi kita orang yang beriman. Saya yakin teman-teman yang hadir ya, Insya Allah ada Kak Ade, ada Irma, ada Teta, Insya Allah ada Mbak Vita juga. Nah, yang hadir saya yakin dan percaya, pasti kita pernah ngerasain fase itu. Coba ketika kita berada di fase itu, tidak akan ada kalau kita selalu mencari manusia-manusia untuk menjadi charger terbesar kita atau mencari energi yang lebih besar, tidak bakalan dapat gitu, bahkan bisa jadi kecewa yang lebih banyak. Betul nggak teman-teman? Justru kita berbalik kepada Allah, kita langsung mendekat kembali ke dalam pangkuannya Allah, merayu Allah lagi dan minta sama Allah memang, ya Allah berikanlah, pertemukanlah, carikanlah solusi-solusi terbaik dari apa yang kita dapatkan. Nah, jadi waktu itu ketika saya lagi kuliah S3 dan fase itu juga, waktu itu dalam keadaan hamil, hamil anak pertama, kemudian hamil anak kedua, kemudian saya juga karena kuliahnya juga beasiswa, berarti kan kita punya tuntutan ya, tuntutan harus selesai berapa tahun gitu, Masya Allah. Nah, semuanya mendesak. Dan yang paling berat itu adalah ketika ayah saya sakit juga waktu itu. Ayah dalam fase sakit yang sering keluar masuk rumah sakit. Nah, itu luar biasa beratnya. Dan apalagi yang di rumah itu cuman saya anak beliau karena kakak banyak merantau dan adik juga ada studi di luar. Jadi fase-fase itu luar biasa gitu. Bahkan pernah, ya Allah kenapa ya rasanya nggak sanggup gitu. Misalnya ketika menghadapi fase yang kita harus berjuang, merasa berjuang sendirian gitu. Padahal kalau kita orang beriman kan kita nggak berjuang sendirian kan teman-teman. Kita justru ada Allah yang terus bersama kita. Innallaha ma'ana. Sebentar. Anak saya lagi ini bangun ya. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman semuanya. Yuk nih, sini. Bentar ya. Oke, sebentar. Nah, ya benar Kak Ade. Saat paling sulit di sana ada pertolongan semakin dekat. Betul sekali. Ketika juga kita ingat ya kisah-kisahnya para nabi, para salafus soleh pun juga kayak gitu. Ketika di fase-fase rasanya sangat terendah, di sanalah kita punya kekuatan Allah yang maha dahsyat gitu ya. Tunggu sebentar. Si kecil bangun. Bentar ya. Ya sayang, bentar.
Nah, kemudian teman-teman semuanya, ketika kita menyerahkan segalanya itu sama Allah, urusan kita serahkan sama Allah. Nah, di sanalah kembali kan rasa baterai kita terasa kembali terisi. Kita merasa ketenangan meskipun kita belum dapat solusi gitu, meskipun kita belum dapat penyelesaian. Nah, di sanalah memang bersyukurnya kita sebagai hambanya Allah. Dan di buku saya ini Lowbat Charge Your Life ini, yang paling menjadi kekuatan untuk charger kita itu, kan tadi saya garis bawahi ya, tidak semua charger itu cocok dengan kita. Bahkan untuk bentuk-bentuk charger yang menurut kita ini satu bisa jadi solusi. Kalau kita ibaratkan dengan handphone ya, dengan handphone sama-sama merek belum tentu cocok juga gitu. Nah, bisa juga sebetulnya kalau kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal kita punya teman yang sama ini muslim, rasanya sahabat karib yang bisa kita jadikan juga sebagai tempat solusi kita, tempat chargernya baterai kita. Ternyata nggak semua juga bisa. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa bagaimana sih caranya bertemu dengan charger yang pas gitu ya. Nah, di buku Lowbat Charge Your Life ini saya juga memberikan gambaran terkait dengan itu, bahwasanya di sisa-sisa energi kita yang low atau bahkan sampai loh ada orang yang baterainya itu sampai betul-betul nol gitu. Dalam artian apa? Dalam artian pengen ada mengakhiri hidup. Itu ada orang loh yang seperti itu teman-teman. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Apakah dia tidak beriman gitu? Dan ini nggak bisa kita jawab dengan logika kita. Itu butuh butuh ilmunya dan butuh ada ahlinya yang memberikan pemahaman atau menyampaikan terkait dengan itu semuanya. Nah, justru hari ini kita yang rasanya masih berada di fase, ya Allah, kita masih berada di fase yang lebih agak baik dibanding teman-teman kita yang lain. Nah, di fase inilah teman-teman kita harus berjuang untuk tetap menjaga baterai kita itu agar bisa terisi. Jangan sampai kita biarkan dan bahkan kita juga terbawa ke dalam hal-hal yang enggak harusnya di dalam agama kita. Nah, kemudian di dalam buku saya ini juga saya muat beberapa terkait dengan sirah ya. Ada ketika Umar bin Khattab, kemudian juga Imam Bukhari, para salafus saleh lainnya yang pernah di posisi kita contoh Umar bin Khattab ya. Beliau kan pernah di posisi di mana beliau mengubur hidup-hidup putri beliau kan. Itu kan fase yang rasanya ketika beliau hijrah. Kalau ketika melakukan itu kan fasenya belum hijrah beliau. Masih dalam keadaan kafir ya. Maksudnya belum dapat hidayah sama Allah. Kemudian ketika fase itu beliau lalui dan beliau Allah berikan hidayah. Nah, itu fase baterai ruhiyahnya, baterai imannya lagi full. Dan di saat itulah fase beliau mengingat segala dosa-dosa yang beliau lakukan. Dan itu ketika terus mengingat bahwasanya beliau mengubur hidup-hidup putrinya, seketika beliau langsung menangis dan pingsan. Nah, itu juga bagian dari charger kita ketika baterai kita lagi lemah. Itu penting sekali rasanya juga kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu. Seperti itu juga ketika saya dalam posisi kemarin itu dihadapkan dengan tuntutan ini ya, beasiswa yang udah hampir habis, kemudian ayah yang sakit-sakitan, kemudian baby yang kecil-kecil, bahkan sempat juga nih terlintas sampai kayak gini. Itu makanya perempuan itu baiknya di rumah aja gitu kan. Dan ketika saya mengambil peran untuk kuliah, untuk mengajar misalnya, itu kan rasanya perjuangannya lebih besar lagi dibanding ketika kita mengambil hanya di rumah saja. Itu bagi kita. Tapi ternyata teman-teman semuanya nggak begitu juga gitu. Maksudnya ada orang yang memang Allah takdirkan hanya di rumah saja. Ternyata beliau menginginkan fase di mana pengen juga untuk bisa aktif, bisa ikut ke majelis ilmu dan lain-lain sebagainya.
Nah, artinya sekarang ya harus kita lakukan adalah mensyukuri apa yang posisi yang Allah berikan untuk kita hari ini dan menuntaskan apa yang kita dapatkan. Nah, menuntaskan di sini adalah ketika fase itu kita berada di posisi kita merasa nggak beruntung, atau di fase rasanya kok perjuangan sangat berat dan energi kita nggak rasanya nggak cukup untuk itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika saya mengalami itu, saya ingat lagi, ya Allah, kalau semisalnya Engkau menakdirkan saya bisa berada di fase ini, berarti takdir yang Engkau berikan ini, berarti saya sanggup untuk itu sebenarnya. Tinggal bagaimana saya mengekspos dan mengeksplor apa yang sedang Engkau berikan. Akhirnya mencoba berjuang dengan itu, tidak bakalan pernah Allah salah dalam menetapkan takdir, atau Allah akan salah dalam memberikan amanah. Tidak akan pernah pundak kita ini tidak akan pernah salah dalam memikul beban. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu juga menjadi resep saya waktu itu dalam fase-fase sisa-sisa energi, bisakah kita bertahan gitu. Itu juga menjadi ternyata baterai yang mungkin udah warning sangat-sangat sekarat ya, bisa jadi itu untuk menambah beberapa persen. Nah, akhirnya itulah fase-fase di mana saya juga menuliskan teman-teman semuanya. Jadi mengubah rasa menjadi asa melalui aksara. Jadi setiap apa yang terasa itu saya tumpahkan menjadi tulisan. Tumpahkan menjadi tulisan, sisa-sisa energi yang ada, kemudian apa yang kita alami langsung dituliskan. Itu Masya Allah, itu terapinya luar biasa teman-teman. Itu juga menjadikan bagian dari charger ternyata. Nah, kira-kira seperti itu. Dan bab 1 ini terkait dengan sisa-sisa energi bisakah bertahan? Yes, ternyata bisa. Insya Allah bisa. Kalau kita yakin sama Allah, kita punya Allah, innallaha ma'ana, insya Allah kita bisa bertahan teman-teman. Dan yang pastinya adalah kita harus berpikir positif. Alarm sudah berbunyi, anak saya sudah bangun. Itu saja mungkin teman-teman semuanya. Bab 1 dulu ya. Sisa-sisa energi bisa bertahan, insya Allah bisa. Jadi untuk teman-teman semuanya yang berada di fase apapun, yakinlah sama Allah. Setiap energi yang Allah berikan pada kita itu, baik itu udah hampir sekarat menurut kita ya, tapi yakinlah Allah akan terus memberikan energi-energinya untuk kita. Kalau kita yakin sama Allah. Dan berikanlah charger terbaik kita itu adalah charger ruhiyah spiritual. Dan ilmu juga penting. Dan teruslah berada di lingkungan-lingkungan orang-orang yang bisa menjadi charger terbaik kita. Ingat, charger itu tidak bakalan semuanya bisa ya. Menurut kita chargernya itu baik, belum tentu. Jadi perlu libatkan Allah juga dalam menentukan charger terbaik untuk kita. Dan libatkan juga orang-orang yang bisa amanah menurut kita. Musyawarah dan istiqoroh dalam menentukan setiap apapun yang membuat kita lemah. Oke, itu saja teman-teman. Untuk bab 1, afan jidan ya, nggak bisa maksimal karena alarm sudah berbunyi. Afan minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok untuk bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.